السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين وآله الطاهرين الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi, dilindungi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hendaknya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia anugerah yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semuanya. Salawat juga teriring salam tak lupa untuk senantiasa kita persembahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tak lupa juga khatib untuk menyampaikan untuk diri khatib pribadi dan para jamaah sidang Jumat yang hadir kali ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa merupakan modal utama untuk kita mendapatkan keridhaan dan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa memasuki surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi, dilindungi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam salah satu ayatnya, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan juga bumi. Minha arba'atun hurum, yang dimana terdapat di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dikategorikan sebagai bulan haram. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kita semua atau kalian untuk berbuat kezaliman di dalam bulan tersebut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita semua bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan bulan itu berjumlah 12. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah tabaraka wa ta'ala namakan dan kategorikan sebagai bulan haram, yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam salah satu sabdanya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim mengenai apa 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hay'ati yauma khalaqallahu as-samawati wal ard." Sesungguhnya waktu tersebut senantiasa berputar, berotasi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan di hari Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan langit dan juga bumi. As-sanatu 12 syahra, yang dimana 1 tahun itu berjumlah 12 bulan, atau bulan di dalam salah satu tahun tersebut berjumlah 12. Minha arba'atun hurum, yang dimana 4 dari 12 bulan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai bulan haram. Thalathatun mutawaliyat, yang dimana 3 dari 4 tersebut itu berurutan, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun Mudhar, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Mudhar. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dimuliakan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasannya kita saat ini berada di Jumat yang pertama daripada salah satu di antara 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk mengingat akan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang tadi dibacakan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kita semua untuk berbuat kezaliman di dalam bulan ini, dikarenakan seseorang yang berbuat kezaliman di dalam bulan-bulan haram itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berbuat kezaliman, berbuat dosa, berbuat kedurhakaan di dalam bulan haram itu tidak sama dengan orang yang melakukannya di luar bulan-bulan haram tersebut. Ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bahkan orang-orang Arab jahiliyah terdahulu pun juga mengagungkannya dan memuliakannya. Maka dari itu bila kita melihat daripada nama-nama bulan yang diharamkan tersebut, kita perhatikan yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang artinya adalah bulan istirahat, bulan untuk orang-orang Arab kala itu untuk menghentikan segala permusuhan, segala peperangan yang terjadi di antara kabilah-kabilah Arab di zaman itu. Tujuannya agar mereka yang hendak melaksanakan haji tidak terganggu dengan perselisihan, konflik yang terjadi di antara semua kabilah tersebut, sehingga mereka bisa menuju tanah haram untuk melakukan ibadah haji dengan tenang. Lalu dilanjutkan dengan Dzulhijjah, yaitu bulan yang di dalamnya dilaksanakan ibadah haji, ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk dilakukan oleh semua umat manusia, dan ini merupakan ibadah atau merupakan bagian daripada sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu selanjutnya adalah Muharram, yaitu diharamkan untuk melakukan peperangan, dikarenakan untuk memberikan kesempatan bagi mereka jamaah-jamaah haji untuk bisa pulang ke tanah air mereka atau ke tempat tinggal mereka. Oleh dari itu jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala, penting bagi kita untuk mengisi daripada bulan haram ini dengan perbuatan kebaikan, dan menjadikan diri kita ini untuk menghentikan sejenak segala hal-hal yang menjadi hal yang buruk yang kita lakukan di luar bulan-bulan haram. Di antara yang membantu kita untuk bisa lebih baik di dalam mengisi dan melewati bulan-bulan haram ini adalah untuk memperbanyak berpuasa. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu 3 ayyamin min kulli syahr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaannya adalah senantiasa berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulan. Qila laha, lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanyakan yang menyampaikan tentang hal tersebut, beliau ditanyakan min ayyihi kana yasum, di bagian yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap bulan tersebut beliau berpuasa. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan faqalat kana la yubali min ayyihi sham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika mengisi puasa 3 hari dalam setiap bulan tidak melihat apakah beliau berpuasa di permulaannya atau di pertengahannya atau di akhir dalam setiap bulan, atau berpuasa dengan waktu yang terpisah, sebagian ada yang di tengah, sebagian ada yang di awal atau yang di akhirnya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di antara sunnah yang senantiasa dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengisi setiap bulannya minimal dengan 3 hari berpuasa. Maka hal itu juga lebih ditekankan bagi kita semua untuk melakukannya, terlebih lagi ketika kita memasuki bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan salah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menemui Abu Umamah Al-Bahili atau ditemui oleh Abu Umamah Al-Bahili tidak mengenalinya lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kondisimu berubah? Tidak seperti ketika aku menemuimu di tahun yang lalu. Kondisimu saat ini bisa dikatakan kondisimu cukup memprihatinkan." Lalu beliau mengatakan, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya aku senantiasa berpuasa setiap harinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Umamah Al-Bahili yang menceritakan tentang kebiasaannya, beliau menegurnya, mengapa engkau mengadab dirimu, menjadikan dirimu sulit dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan atasmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu syahri sabr wa 3 ayyamin min kulli syahr shaumid dahr yudhibu maghallata sadr." Hendaknya engkau untuk senantiasa berpuasa di bulan yang sabar, yaitu bulan Ramadan, atau 3 hari dari setiap bulan. Maka itu sama menyamai seseorang yang berpuasa setiap tahunnya.
dan berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya, itu akan menghilangkan segala hal-hal yang menjadi bisikan setan. Ini merupakan bagian daripada ikhtiar seseorang untuk senantiasa mensucikan jiwanya, untuk senantiasa lebih mudah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya terbentengi dari hal-hal ajakan setan yang senantiasa mengajak kita semua untuk melakukan hal-hal yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala dan menundukkan hawa nafsu kita yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ammaratun bisu, yang senantiasa mengajak kita semua kepada hal-hal yang buruk yang mengundang murka dan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berpuasa 3 hari dalam setiap bulan minimalnya, itu bisa menghilangkan bagian-bagian daripada sisi keburukan yang ada di dalam diri dan jiwa kita semua, sehingga kita semua bisa lebih mudah lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala hal-hal yang merintangi tersebut akan dijauhkan dari kita semua. Oleh dari itu, jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi, dilindungi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menata hati dari hal-hal yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak kalah penting bagi seseorang yang benar-benar ingin mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala sampai bersumpah di dalam banyak ayatnya sebelum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri orang, tentang ciri manusia yang sebagiannya ada yang mensucikan hatinya dan sebagian ada yang membiarkan hatinya untuk dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya berbuatan dosa dan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berpuasa, beribadah, bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membersihkan hati kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمدين الصادق الوعد الأمين وآله الطاهرين الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi, dilindungi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan hati seseorang itu tidak kalah penting daripada ibadah yang dikerjakan oleh kita semua atau setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari semua hal tersebut, daripada ibadah yang sifatnya badaniyah yang dikerjakan oleh tubuh kita semua, hendaknya kita juga untuk tidak sampai melalaikan untuk memperhatikan hati kita. Hati merupakan suatu hal yang sangat amat penting. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, antum aktsara salatan wa siyaman min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua para tabi'in, para generasi setelah generasinya sahabat, lebih banyak melaksanakan salatnya, lebih banyak melaksanakan puasanya daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum kanu khairan minkum, akan tetapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik daripada kalian. Qalu walima, lalu para tabi'in tersebut yang mendengar ucapan dan pernyataan sahabat Abdullah bin Mas'ud tersebut bertanya keheranan, bagaimana bisa wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud? Qala kanu azhada minkum fid dunya wa arghaba fil akhirah. Dahulu mereka adalah orang yang paling zuhud daripada dunia. Mereka adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia mereka.
Makna zuhud adalah menjadikan dunia itu berada di genggamannya dan tidak membiarkan dunia berada di dalam hati mereka. Ini merupakan bagian dari amalan hati. Wa arghabal akhirah, dan mereka adalah orang yang paling mendambakan akhirat mereka. Mereka lebih memikirkan bagaimana membangun akhirat mereka daripada membangun dunia yang berada di dalamnya mereka saat itu. Dan juga sebagian salaf mengatakan, di antaranya Bakar Al-Muzani, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala salah. Sungguh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang kita ketahui sebagai sahabat yang paling mulia, tidaklah mendahului kita dikarenakan banyaknya salat dan puasa yang ia lakukan, walakin bi syai'in waqara fi sadri, akan tetapi dikarenakan apa yang ada menghunjam di dalam hatinya. Dan sebagian salaf mengatakan, ma balagha man balagha indana bi kathrati salatin wala siyamin walakin bi sakhawatin nufus wa salamatis sudur wa nushi lil ummah wa zada ba'dhum wa ihtiqari anfusihim. Sebagian ulama salaf berkata, orang yang mencapai kedudukan tinggi di sisi kami bukan karena banyaknya salat dan puasa, tetapi karena kelapangan jiwa, maksudnya kedermawanan hati, kebersihan hati dan ketulusan dalam menasihati umat. Sebagian salaf menambahkan poin yang keempat, yaitu serta sikap merendahkan diri, melihat dirinya tidaklah lebih utama, lebih baik daripada orang lain. Kesemua itu muaranya adalah di dalam amalan hati, yang dimana amalan hati itu bisa kita dapatkan dengan memperbanyak berpuasa untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk senantiasa melakukan ibadah dan di dalam bulan haram ini, dan menjauhi segala hal-hal yang mengundang murka dan amarahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan memberikan kita taufiknya serta inayahnya, pertolongannya untuk senantiasa mensucikan hati kita dari segala hal-hal yang bisa mengotorinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma aslih lana dinana alladhi fihi 'ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوه من فضله يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله